Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayol ikhwah, a'azakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk terus beribadah kepadanya dan menjauhkan berbagai macam kesyirikan. Dan kita melanjutkan kajian kita setelah kita mengenal Al-Imam Al-Bukhari, bagaimana beliau, siapa beliau. Kita akan sedikit membahas, yaitu kita akan membahas tentang Sahih Al-Bukhari. Kita ingin berkenalan dulu tentang Sahih Al-Bukhari, ya, yang kita ambil dari kitab Hadjus Sari, Muqaddimah Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Yang pertama yaitu tentang sebab kenapa Imam Bukhari menulis kitab ini. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, "I'lam, 'allamani Allah wa iyyak, anna atharan Nabi SAW lam takun fi asri ashabihi, wa kibari tabi'ihim mudawwanatan fil jawami' wala murattabatan li amrain." Ketahuilah, semoga Allah mengajarkan aku dan kamu ilmu, bahwasannya hadis-hadis Nabi ya belum dikumpulkan dalam sebuah buku di zaman sahabat, tidak pula kibaru tabi'in. Hal ini dikarenakan dua sebab, kata beliau. Ahaduhuma, yang pertama, annahum kanu fi ibtida'il hal qad nuhu an dhalik kama thabata fi sahih Muslim khasyata an yakhtalita ba'dhu dhalika bil Qur'anil azim. Sebab yang pertama, ya kenapa di zaman Rasulullah, di zaman sahabat tabi'in hadis itu belum dibukukan. Karena kata beliau, di awal perkara Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk mencatat hadis, sebagaimana dalam riwayat Muslim. Kenapa demikian? Karena takut tercampur dengan Al-Quran Al-Karim. Wathanihima, sebab yang kedua, lisi'ati hifdzihim wa sailani adhanihim. Karena ya dahulu para sahabat kuat sekali hafalannya. Dan mereka ya sangat mudah menghafal dan sangat sulit sekali untuk hilang dari hafal dan dari ingatan mereka. Wali'an aktsarahum kanu la ya'rifuna al-kitab, apalagi kebanyakan para sahabat ya kebanyakan tidak paham ya baca tulis. Mereka lebih mengandalkan apa yang mereka dengar. Tsumma hadatsa fi awakhir asri tabi'in tadwinul athar wa tabwibul akhbar. Kemudian di akhir masa tabi'in ya barulah kemudian dicatat dibukukan asar tersebut. Di sini perlu kita garis bawahi dan perlu kita pahami bahwa bedakan antara pencatatan hadis dengan pembukuan hadis. Pencatatan hadis itu sudah ada di zaman Nabi SAW dan dilakukan oleh sebagian sahabat. Ya, di antara sahabat yang menulisnya adalah yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu arda. Di mana Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Abu Hurairah, dia lebih banyak hadisnya dariku. Li'annahu kana yaktub, karena dia menulis sedangkan aku tidak. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Dan juga disebutkan dalam riwayat At-Tabrani bahwa Abdullah bin Amr berkata, "Kunna julusan inda Rasulullah SAW, haula Rasulullah SAW naktub." Kami pernah berada di sekitar Rasulullah SAW menulis. Maksudnya menulis apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Iya. Kemudian juga dalam satu riwayat yang lain Abdullah bin Amr berkata, "Kuntu aktub kulla ma qalahu Rasulullah SAW." Aku dahulu mencatat semua yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Fazajarani ba'du ashabi Rasulullah SAW, namun sebagian sahabat ada yang memperingatkanku dan berkata, "Bagaimana kamu mencatat semua yang diucapkan oleh Rasulullah? Sementara beliau manusia yang bisa berbicara dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan marah." Maka kata Abdullah bin Amr, "Fa'amsaktu 'anil kitabah." Aku pun berhenti dari menulis.
Kemudian setelah itu aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, "Uktub, tulislah. Fawalladzi nafsi biyadihi ma kharaja minhu ilal haq." Tulis saja. Demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Maka Abdullah bin Amr kembali menulis apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau, Kitabatul Hadis, membawakan riwayat-riwayat yang banyak dari para sahabat yang menulis hadis Nabi SAW. Ini dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu arba. Ia mencatat dan bertanya kepada para sahabat tentang hadis-hadis Rasulullah dan dicatatnya dalam lembaran-lembaran. Sehingga lembaran catatan hadisnya itu disebutkan ia sepenuh pikulan onta. Anas bin Malik juga dalam riwayat disebut oleh Khatib, ya, bahwa beliau di zaman Rasulullah menulis hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, kemudian membacakannya kembali kepada Rasulullah. Demikian pula Ali bin Abi Thalib mencatat hadis, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Namun di pembukuannya baru kemudian muncul di zaman akhir-akhir tabi'in, yaitu atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Maka dari itu orang yang mengatakan bahwa hadis Nabi baru dicatat setelah 200 tahun setelah itu adalah perkara yang ya batil. Dan juga yang harus kita pahami bahwa para sahabat semuanya adil. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dari sisi hafalan, ya, sehingga mereka pun juga orang-orang yang sangat tidak mungkin berdusta atas nama Rasulullah SAW. Mereka orang yang sangat takut kepada Allah. Ya, mereka telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dipuji oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Kemudian kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, "Lamma intashara al-ulama'u fil ansar wa kathara al-ibtida'u min al-khawarij wal rawafidh wa munkaril aqdar." Yang kemudian di akhir masa tabi'in mulailah dibukukan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi buku, di mana di saat itu para ulama telah tersebar di negeri-negeri. Ya, juga muncul pemikiran-pemikiran sesat seperti Khawarij, ya, Rafidhah, Syiah. Demikian pula orang-orang yang mengingkari takdir, kata beliau. Fa'awwalu man jama'a dzalika Ar-Rabi' bin Subaih wa Sa'id bin Abi Arubah wa ghairuhuma. Yang pertama kali mengumpulkan hadis dan membukukannya, kata beliau, yaitu Ar-Rabi' bin Subaih dan Sa'id bin Abi Arubah dan yang lainnya. Ya, namun sebagian ulama mengatakan yang pertama kali adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri, di mana beliaulah yang pertama kali mengumpulkannya atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Wa kanu yusannifuna kulla babin ala hidah ila an qama kibaru ahli tabaqati tsalitsah fadawwanul ahkam. Dan dahulu tadinya mereka menulis hadis tersebut sesuai dengan babnya saja, tentang bab sholat saja, ya. Sampai kemudian muncullah kibar, ya, para pembesar tingkatan yang ketiga. Lalu mereka pun menulislah di situ hadis-hadis tentang hukum. Ini sebuah contoh, fasannafal Imam Malik al-Muwatta. Imam Malik menulis kitab Muwatta. Wa tawakhaf fihi al-qawi min hadits ahli Hijaz. Dan Imam Malik, ya, memilih hadis-hadis yang kuat saja dari periwayatan ahli Hijaz. Namun beliau campurkan dengan perkataan sahabat, perkataan tabi'in. Jadi Muwatta ini tidak murni semua hadis, ya, tapi tercampur dengan perkataan sahabat, fatwa tabi'in dan yang lainnya. Dan Muwatta pada waktu itu ya dianggap sebagai kitab yang paling sahih. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku tidak pernah melihat kitab hadis yang paling sahih dari Muwatta. Hal ini dikarenakan belum adanya Sahih Bukhari pada waktu itu. Wasannafa Abu Muhammad Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij di Makkah. Kemudian, ya, Ibnu Juraij yang bernama Abdul Malik bin Abdul Aziz, kunyahnya Abu Muhammad, juga bangkit untuk menulis hadis. Wa Abu Umar wa Abdurrahman bin Umar wal Auza'i bisyam. Ya, demikian pula Abdurrahman bin Umar al-Auza'i, ya, Abu Umar, demikian pula di negeri Syam.
Demikian pula Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri di Kufah dan Abu Salamah Muhammad bin Salamah bin Dinar di Basrah. Kemudian diikuti ya dari negeri-negeri yang banyak ya untuk mengkhususkan pembukuan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika ala ra'sil mi'atain, dan itu di penghujung tahun 200 Hijriah. Fasannafa Ubaidullah bin Musa al-Absi al-Kufi musnada. Ya, Ubaidullah bin Musa al-Absi juga menulis kitab musnad. Demikian pula Musaddad bin Musarhad al-Basri menulis kitab musnad. Demikian pula Asad bin Musa ya al-Umawi menulis kitab musnad juga. Demikian pula Nu'aim bin Hamad al-Khuzai menulis kitab musnad juga. Lalu kemudian para ulama dari zaman ke zaman setelah itu ya mengikuti jejak kaki mereka. Ya. Faqalla imamu min huffaz illa wa sannafa hadithahu 'ala al-masanid. Ya, pada waktu itu yang menjadi acuan para ulama menulis hadis yaitu dengan sistem musnad. Musnad itu yaitu menyebutkan hadis sesuai dengan sahabatnya. Misalnya sahabat Abu Bakar, kemudian disebutkan semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dengan sanadnya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Ini seperti Imam Ahmad bin Hambal memiliki musnad Imam Ahmad. Ishaq bin Rahawayh atau Rahuyah ya, memiliki musnad Ishaq bin Rahuyah. Utsman bin Abi Syaibah ya, demikian pula dari ulama-ulama yang lainnya. Wa minhum man sannafa 'alal abwab wa 'alal masanid. Di antara juga ya dari ulama ada yang menulis hadis dan dibukukan dengan bentuk bab-bab tapi juga berbentuk musnad. Ya, seperti misalnya Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Musannaf. Falamma ra'a al-Bukhari radhiyallahu anhu hadhihi at-tasanif. Ketika Imam Bukhari melihat ya tulisan-tulisan ulama sebelumnya ini, warawaha, dan ia pun meriwayatkannya, wajadaha bihasbil wad'i jami'atan baina ma yadkhul tahta at-tashih wat tahsin wal katsir minha ma yashmaluhu at-tad'if. Rupanya Imam Bukhari setelah beliau ya menulis hadis-hadis para ulama terdahulu, memiliki kitabnya, memeriksanya satu persatu, beliau dapati ternyata tercampur antara yang sahih, yang hasan, dan juga yang dhaif. Ya. Faharraka himmatahu li jam'il hadithi sahih alladhi la yurtabu fihi amin. La yartabu fihi aminun. Maka itulah yang membangkitkan beliau, ya Imam Bukhari rahimahullah, untuk kemudian mengkhususkan hadis yang sahih saja. Ya supaya tidak diragukan oleh orang-orang yang hendak mencarinya. Wa qawiya azmuhu ala dhalik ma sami'ahu min ustadhihi Amirul Mu'minin fil hadith wal fiqh Ishaq bin Ibrahim al-Handari al-ma'ruf bi Ibn Rahuyah. Terlebih ya, niat Imam Bukhari lebih kuat lagi kapan? Ketika beliau mendengar nasihat gurunya, ya beliau Amirul Mukminin dalam hadis dan fikih yang bernama Ishaq bin Ibrahim al-Handali yang dikenal dengan Ibn Rahuyah atau Rahawayh. Yang demikian itu dalam sebuah sanad yang fima akhbarana Abdul Abbas Ahmad bin Umar al-Lu'lu'i dari Al-Hafidh Abdul Hajjaj al-Mizzi. Qala akhbarana Yusuf bin Ya'qub qala akhbarana Abu Yaman al-Kindi qala akhbarana Abu Mansur al-Qazzaz qala akhbarana al-Hafidh Abu Bakar al-Khatib qala akhbarani Muhammad bin Ahmad bin Ya'qub qala akhbarana Muhammad bin Nu'aim sami'tu Khalaf bin Muhammad al-Bukhari biha yaqul sami'tu Ibrahim bin Ma'qil an-Nasafi yaqul qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Berkata Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, kunna inda Ishaq bin Rahawayh atau Rahuyah. Kami pernah berada di sisi Ishaq bin Rahuyah, para ahli hadis yang membacanya Rahuyah. Sedangkan para ahli bahasa yang membacanya Rahawayh. Namun para ahli hadis tidak mau membacanya Rahawayh. Kenapa? Kata Imam Suyuti dalam Tadribur Rawi, bahwa Rahawayh itu nama syaitan. Ya, makanya mereka tidak mau membacanya Rahawayh, tapi Rahuyah. Kata Imam Bukhari, kunna inda Ishaq bin Rahuyah. Faqala, lalu berkata Ishaq bin Rahuyah yang merupakan guru Imam Bukhari. Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulullah SAW. Andaikan kalian mengumpulkan ringkasan tentang sahih daripada hadis-hadis Rasulullah SAW.
Imam Bukhari berkata, "Fawaqa'a dzalika fi qalbi." Maka perkataan beliau sangat mengena di hatiku. Fa'akhadtu fi jam'il jami'is sahih, maka aku pun mulai kemudian mengumpulkan hadis-hadis sahih dan membukukannya. Subhanallah ya, rupanya juga di antara sebab Imam Bukhari ya menulis kitab Sahih Bukhari yang sangat terkenal dari zaman ke zaman sampai detik ini, ya ternyata karena beliau mendengar perkataan gurunya yang bernama Ishaq bin Rahuyah yang mengatakan, andaikan kalian mengumpulkan sebuah kitab yang ringkasan dari sahih ya hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya akhi, kita jangan menyepelekan nasihat-nasihat yang baik. Berapa banyak nasihat yang baik tapi pengaruhnya luar biasa. Ya, bayangkan nasihat ini hanya diucapkan oleh Ishaq bin Rahuyah dalam beberapa detik. Tapi rupanya nasihat ini mengena di jiwa Imam Bukhari. Sehingga menulis Sahih Bukhari yang manfaatnya sampai hari ini kita rasakan. Berapa banyak perkataan-perkataan dan ucapan-ucapan yang kita anggap remeh tapi memberikan bekas yang luar biasa. Ya, Imam Az-Zahabi menjadi ulama besar hanya karena gara-gara ucapan seorang ulama. Waktu itu Imam Bukhari sedang bermain dengan teman-temannya waktu masih kecil. Ya, kemudian Imam Bukhari menulis, lalu ulama ini berkata, tulisanmu kok mirip ya tulisan para ahli hadis. Rupanya ucapan ini mengena di hati Imam Az-Zahabi. Semenjak itu Imam Az-Zahabi menjadi suka belajar hadis sampai menjadi ulama besar. Ya, yang tak ada tandingannya di zamannya. Yang sangat betul-betul berilmu, sangat luar biasa dalam pengetahuan perawi hadis Nabi SAW. Gara-gara ucapan yang ringan. Ya, maka dari itu ya akhi, ya, jangan kita remehkan ucapan-ucapan yang ringan. Barangkali berapa banyak ucapan yang ringan kita ucapkan sebagai nasihat kepada manusia, tapi memberikan pengaruh yang dahsyat dalam kehidupan. Waruwina bil isnadi tsabit dan diriwayatkan kepada kami juga dengan sanad yang sahih dari Muhammad bin Sulaiman bin Faris ya tentang sebab lain kenapa Imam Bukhari juga semakin kuat keinginannya untuk menulis kitab sahihnya ini. Qala sami'tul Bukhari yaqul, aku mendengar Imam Bukhari pernah berkata, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annani waqifun baina yadayhi wa biyadi mirwahah. Ya, wa biyadi mirwahah. Kata Imam Bukhari, aku bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu itu aku melihat seakan-akan aku berdiri di hadapan Rasulullah. Sementara aku memegang kipas yang aku terus membela beliau. Ya. Fasa'altu ba'dal mu'abbirin. Lalu aku bertanya kepada sebagian ahli takwil mimpi. Faqala li. Lalu ahli takwil mimpi ini berkata kepadaku, anta tadzubu anhul kadhib. Kamu akan membela Rasulullah dari kedustaan. Fahuwa alladhi hamalani al-ikhrajil jami' as-sahih. Inilah juga yang menjadikan aku semakin kuat, kata Imam Bukhari, ya untuk menulis sahih jami', sahih Bukhari ini. Rupanya inilah ya 3 sebab yang utama. Yang pertama, setelah Imam Bukhari melihat kitab-kitab para ulama ternyata tercampur antara yang sahih dan yang dhaif. Yang kedua juga nasihat dari gurunya Ishaq bin Rahuyah, dan dikuatkan lagi dengan mimpinya Imam Bukhari ya di saat tidurnya. Ternyata ia bermimpi melihat Rasulullah SAW sementara Imam Bukhari memegang kipas ya untuk membelanya. Ikhwatul Islam azakumullah. Berkata Al-Hafidh Abu Dhar Al-Harawi, aku mendengar Abul Haytham Muhammad bin Makki Al-Kushmihani berkata, aku mendengar Muhammad bin Yusuf Al-Firabri berkata Imam Bukhari, ma katabtu fi kitabis sahih hadithan illa iqtasaltu qabla dhalik wa sallaitu raka'atain. Tidaklah aku memasukkan satu pun hadis dalam kitab sahih ini kecuali sebelumnya aku mandi dulu dan sholat 2 rakaat. Ya, kenapa? Mandi apa ini? Ya, sebagai kehati-hatian saja. Ya, kemudian beliau sholat 2 rakaat meminta kepada Allah kekuatan ya tentang hadis ini layak atau tidaknya. Makanya pantas saja Imam Bukhari, hadis Sahih Bukhari ini yang menjadi kitab yang betul-betul luar biasa ya. Kesahihannya diakui oleh para ulama dari zaman ke zaman kecuali orang-orang yang
bodoh terhadap ilmu hadis, ya. Berkata Abu Ali Al-Ghassani, ruwiya anhu annahu qala kharrajtu as-sahih min 600,000 hadis. Dan diriwayatkan dari Imam Bukhari bahwa Imam Bukhari berkata, aku memilih hadis-hadis dalam Sahih Bukhari ini dari 600.000 hadis. Ya, beliau pilih, ya, kemudian dimasukkan dalam Sahih Bukhari. Namun apakah berarti selain Sahih Bukhari itu lemah? Tentu tidak. Ya. Warwal Ismaili anhu qal, demikian pula Al-Ismaili meriwayatkan dari Imam Bukhari bahwa beliau berkata, lam ukhrij fi hadzal kitab illa sahihan. Wa ma taraktu minas sahih aktsar. Aku tidak mengeluarkan, aku tidak memasukkan dalam kitabku ini kecuali hadis yang sahih saja. Dan yang aku tinggalkan ya dari hadis yang sahih lebih banyak lagi. Ya, subhanallah, di sini memberikan kepada kita pemahaman bahwa tidak semua hadis sahih dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya, ternyata ada di sana hadis-hadis sahih yang tidak dimasukkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Lebih ya, maksud tujuan Imam Bukhari menulis kitab sahih ini bukan untuk mencakup seluruh hadis sahih, tapi sebagai ikhtisar, ya, meringkas sebagaimana itu nasihat daripada gurunya Ishaq bin Rahuyah. Berkata Al-Ismaili juga, berkata Abu Ahmad bin Adi, aku mendengar Al-Hasan bin Husain Al-Bazzar berkata, aku mendengar Ibrahim bin Ma'qil An-Nasafi berkata, aku mendengar Imam Bukhari berkata, ma adkhaltu fi kitabil jami illa ma sahha wa taraktu minas sahih hatta la yatul. Aku tidak masukkan dalam kitab sahihku ini kecuali yang sahih saja. Dan yang aku tinggalkan dari sahih juga lebih banyak supaya tidak lebih panjang, lebih tebal kitab saya ini. Ikhwata Islam, azakumullah. Berarti inilah, ya akhi, azakumullah, sebab daripada mengapa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menulis kitab sahihnya ini. Sekarang kita masuk ke Al-Faslu Tsani, fasal yang kedua, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar fi bayani mawdu'ihi wal kashfi an maghzahu fihi. Menjelaskan tentang tema-tema yang ada dalam Sahih Bukhari. Ya, dan juga tentang maksud-maksudnya. Taqarrara annahu iltazama fihi as-sihhah wa annahu la yurid fihi illa haditsan sahihan. Telah tetap bahwasannya Imam Bukhari ya berkomitmen bahwa beliau tidak akan memasukkan dalam kitabnya kecuali yang sahih saja. Hadza aslu mawdu'ihi, dan ini merupakan tema pokok Imam Bukhari, bahwa beliau ingin memasukkan dalam kitabnya ini hanya hadis sahih saja. Wa huwa mustafadu min tasmiyatihi iyah, dan ini juga kita lihat dari penamaan Imam Bukhari terhadap kitab Sahih Bukhari. Apa nama asli Sahih Bukhari? Yaitu Al-Jami'us Sahihul Musnad min hadithi Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyamihi. Inilah nama Sahih Bukhari yang lengkap. Sementara yang kita kenal hanya sebatas Sahih Bukhari saja. Tapi nama lengkapnya Sahih Bukhari adalah Al-Jami'us Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyamihi. Ya. Sehingga dari judulnya kita ambil faidah bahwa sistem Imam Bukhari menulis Sahih Jami ini, Sahih ini berbentuk jami. Karena para ulama ya akhi, di dalam menulis kitab Sahih, kitab hadis bermacam-macam. Yang pertama tata cara al-jami. Jami itu artinya mencakup seluruh bab, bukan hanya khusus bab fikih, tidak. Tapi di sana ada bab akidah, bab fikih, bab hukum, ya, bab muamalah. Demikian pula tentang peperangan Rasulullah, tentang raqaik, tentang semua masalah-masalah agama lengkap. Sehingga ini seakan-akan menjadi sebuah ensiklopedia. Ya, itu adalah al-jami'. Kemudian juga ada sistem namanya al-musnad. Sudah saya sebutkan tadi al-musnad, yaitu penulisan hadis menurut sahabat. Ya. Contohnya hadis Abu Bakar. Lalu kemudian menyebutkan semua hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Bakar dalam bab hadis Abu Bakar. Setelahnya hadis Umar. Kemudian hadis-hadis Utsman. Demikian. Ada lagi tata cara penulisan hadis dengan metode sunan. Dan metode sunan ini
ya, lebih terfokus kepada hadis-hadis hukum saja. Contoh Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, itu memfokuskan kepada hadis-hadis hukum saja, ya tidak kepada yang lainnya. Ada lagi metode yaitu musannaf. Musannaf ini mirip dengan sunan, tapi kalau sunan itu mengkhususkan hadis-hadis hukum, sedangkan musannaf tidak hanya khusus hadis, ya, tapi juga di situ ada fatwa sahabat, fatwa tabi'in, fatwa tabi'ut tabi'in. Namun semuanya berhubungan dengan masalah fikih. Makanya kalau kita ingin mencari fatwa-fatwa para sahabat, fatwa para tabi'in, kita bisa mencarinya dalam kitab musannaf. Ya, seperti musannaf Abdul Razak, musannaf Ibnu Abi Syaibah, ya. Ada juga yang menulisnya dengan sistem mu'jam, yaitu yang ditulis hadis tersebut sesuai dengan tingkatan guru-gurunya penulis hadis, seperti Mu'jam Al-Imam At-Tabrani rahimahullah, di mana beliau ya mencatat hadis itu sesuai dengan tertib gurunya. Makanya mencari hadis dalam kitab Mu'jamnya At-Tabrani sulit sekali. Karena konsekuensinya kita harus tahu dulu siapa gurunya yang meriwayatkan hadis tersebut. Namun alhamdulillah di zaman ini ya para ulama sudah membuat fahras daftar isi daripada Mu'jam At-Tabrani. Bahkan di antara mereka ada yang menyusunnya kembali sesuai dengan bab fikih sehingga hal itu memudahkan pencarian hadis di dalam kitab tersebut. Dan banyak lagi metode-metode lain daripada metode penulisan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas ya Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari itu dengan metode Al-Jami, ya, yaitu ensiklopedia yang mencakup hadis-hadis seluruh permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan agama ini. Baik, saya kira cukup ya pembahasan kita pada pagi hari ini, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan perkenalan tentang bagaimana manhaj atau metode Imam Bukhari di dalam penulisan Sahih Bukhari, dan kita akan sedikit demi sedikit ya mengenal apa yang diperkenalkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar tentang Sahih Bukhari dalam kitab beliau ini Hadjus Sari, karena ini kitab yang sangat luar biasa sekali yang ditulis oleh seorang ulama yang luar biasa. Allahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas pembahasan yang telah disampaikan oleh kesempatan pagi hari ini, dan demikian Islam azakumullah pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, sekilas setelah kita simak bersama mengenal Sahih Bukhari. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 dan di layanan pesan singkat. Alhamdulillah sudah beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Ya baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon, silahkan di 0218236543. Halo. Ya silahkan, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Misdar di Tarakan, Pak. Dengan Bapak siapa? Misdar. Bapak Wisnar, silahkan Pak Wisnar. Misdar. Iya silahkan Pak. Silakan Pak. Tolong dijelaskan tentang safar tuh Pak. Sampai berapa hari dikatakan termasuk safar, Pak. Iya. Terus yang kedua, saya menyimpan ilmu itu masalahnya itu Pak. Masalahnya saya rekam gitu, rekam terus saya masukkan di laptop, terus dikasih judul apa gitu, itu boleh apa tidak, kan? Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Wisnar ya di Tarakan. Baik, silakan Ustaz. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan hari, ya, kapan disebut safar. Jumhur mengatakan 4 hari. Sebagian ulama mengatakan 8 hari. Sebagian ulama mengatakan 17 hari. Ada yang lagi mengatakan 19 hari. Ada lagi yang mengatakan 21 hari. Itu sekitar 20 pendapat masalah ini. Namun kalau kita perhatikan riwayat-riwayatnya pun juga tidak ada batasan. Karena disebutkan dalam satu hadis bahwa Rasulullah SAW pernah dalam safarnya selama 20 hari di Khaybar terus-menerus mengqashar sholat. Dalam satu riwayat 21 hari, satu riwayat 19 hari. Sehingga karena tidak ada satupun riwayat yang sahih
Syekhul Islam mengatakan, dan ini pendapat yang saya pilih, wallahu alam, bahwa dikembalikan kepada uruf, yaitu kebiasaan suatu daerah. Selama kebiasaan suatu daerah tersebut urufnya bagaimana, bagaimana kita ikuti. Iya. Sementara Ibnu Hazm, ini juga pendapat yang kuat, berpendapat bahwa selama ia berniat untuk safar maka dia disebut musafir. Dia meriwayatkan beberapa athar, diantaranya sahabat Abdullah bin Umar, di mana beliau ya ketika perang Azerbaijan selama 6 bulan beliau mengqashar sholat. Demikian pula riwayat dari sahabat-sahabat yang lainnya. Dan ini juga pendapat yang kuat sekali. Maka dari itu, pertama bahwa selama kita bersafar dan secara uruf bahwa itu tidak mungkin disebut secara uruf juga bahwa itu tidak mungkin terus-menerus dianggap sebagai musafir atau disebut safar juga, maka ini kita katakan safar. Contoh misalnya kalau ada orang yang pergi ke Madinah 4 tahun atau 1 tahun untuk bekerja di sana atau untuk belajar menuntut ilmu. Secara uruf tidak disebut itu musafir. Kenapa? Karena dia otomatis tinggal di sana dan untuk menuntut ilmu selama setahun. Tidak mungkin hal itu disebut sebagai seorang musafir. Maka dari itu ketika ada orang yang pergi misalnya ke Saudi atau ke Jepang atau ke negeri manapun tujuannya untuk bekerja selama 2 tahun. Semenjak dia sampai di tempat tersebut, karena memang tujuannya sudah mau menetap untuk 2 tahun, pada waktu dia tidak boleh lagi mengqashar. Kenapa? Karena dia sudah berniat untuk menetap di sana, walaupun hanya 2 tahun. Maka di sini Allahu a'lam ya bahwa kalau ternyata kita tujuannya tidak akan lama, misalnya saya paling di Tokyo 2 minggu, itu pergi lagi ke misalnya ke New York, ya di sana 2 minggu, kemudian pergi lagi ke Belanda 2 minggu, kemudian baru kembali ke Indonesia. Maka yang seperti ini musafir. Iya, hal seperti ini disebut dengan musafir, wallahu a'lam. Nah, yang kedua yang Bapak lakukan itu insya Allah nggak masalah Bapak. Namun tentu Bapak yang terpenting adalah memperhatikan bahwa itu bukan untuk dikomersilkan. Kalau ternyata Bapak komersilkan, wajib Bapak meminta izin dulu ya kepada pihak yang telah mengeluarkannya. Allahu a'lam. Nah. Iya, baik. Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Wisnar yang berada di Tarakan. Dan selanjutnya yang kedua silakan, masih kami terima di layanan telepon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Suketir di daerah Lamongan. Bapak Suketir di Lamongan, silakan Pak. Iya, ini Pak mau nanya masalah tentang qashar atau di jamak itu tolong disebutkan Pak. Iya. Qashar jamak, kenapa Pak? Maksudnya apanya Pak ya? Ya di qashar itu maksudnya diapain, di jamak itu diapain, tolong dijelaskan Pak. Baik, itu saja Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di qashar itu maksudnya Pak, dikurangi jumlah rakaatnya, ya, yang zuhur, asar, dan isya saja. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun maghrib dan subuh maka tetap ya bilangannya tidak berubah. Jadi itu maksudnya qashar. Qashar itu dikata qashara artinya mengurangi. Adapun jamak artinya menggabung, itu menggabung 2 sholat seperti zuhur dan asar, maghrib dan isya. Ya, itu artinya menjamak. Dan qashar itu kekhususan ketika safar saja. Ya, tidak bisa dikiaskan kepada orang yang sakit. Kalau orang sakit boleh tidak mengqashar? Tidak boleh. Kenapa? Karena qashar itu khusus untuk safar. Adapun jamak, kata para ulama, maka diperbolehkan bukan hanya untuk musafir. Tapi orang yang mukim pun yang tidak safar boleh menjamak, menggabungkan dua sholat. Dan disebutkan dalam riwayat Nasai dari hadis Ibnu Abbas bahwasanya ya Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW pernah menjamak antara sholat zuhur dan asar di kota Madinah tanpa ada hujan dan tanpa ada rasa takut. Kemudian ditanya kepada Ibnu Abbas, mengapa Rasulullah lakukan itu? Kata Ibnu Abbas, li'alla yuharrija ummatahu.
ya supaya tidak menyusahkan umatnya. Berarti ini menunjukkan bahwa jamak itu disyariatkan ketika ada kesulitan, kerepotan, kesusahan, ya. Adapun kalau kita tidak sulit, tidak susah, maka tidak disyariatkan jamak. Kita tetap lakukan sholat itu pada waktunya masing-masing. Ya Allah a'lam. Nah, Ya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Suketir yang berada di Lamongan. Dan selanjutnya kami beralih terlebih dahulu di layanan pesan singkat. Ya, ada beberapa pertanyaan senada di antaranya dari Abu Zaid yang berada di Mataram, Lombok. Yaitu, ya Ustaz, apakah di dalam kitab Sahih Bukhari hadisnya tersebut sahih semua ataukah ada yang doif? Dan bagaimana dengan takhrij Syekh Albani yang mendoifkan beberapa hadis? Apakah hal tersebut bisa diterima? Al-Imam Al-Bukhari pernah berkata, "Aradtu kitabi hadza ala ulama'i Baghdad," atau kama qala. Aku pernah ya mengirim buku ini ke ulama-ulama kota Baghdad. Semuanya setuju dengan hadis-hadisnya dan kesahihannya kecuali 4 hadis saja. Ya, kecuali 4 hadis saja mereka mengkritiknya. Dan ini menunjukkan bahwa ya, ada 4 hadis yang tidak disetujui oleh para ulama Baghdad pada waktu itu, termasuk juga dikritik oleh Imam Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahuyah, dan ulama-ulama yang lainnya. Dan mengkritik dan ulama yang mengkritik Sahih Bukhari pun juga ya banyak. Di antara yang paling menonjol adalah Imam Ad-Darqutni dalam kitab beliau Al-Ilzamat. Ya, kemudian ditahqiq oleh Syekh Muqbil bin Hadi menjadi Al-Ilzamat wa Tatabu. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar juga dalam kitab Hajjus Sari dalam Sahih Bukhari ini menyebutkan hadis-hadis yang diikam oleh para ulama dan menjawabnya satu persatu, dan insya Allah kita akan membacanya dalam kitab ini ya, agar kita menjadi jelas dan terang kepada kita bagaimana jawaban Imam Ibnu Hajar terhadap hadis-hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Allahu a'lam. Nah, jelas ya, Syekh Albani rahimahullah melakukan hal itu pun juga bukan karena beliau mengada-ngada, tapi karena memang sebelumnya para ulama terdahulu pun juga sudah ada yang mengkritik Sahih Bukhari. Ya, dan beliau menilai bahwa di mana beliau Imam Bukhari berkata bahwa beliau hanya menyebutkan 4 hadis saja. Beliau mengkritik 4 hadis saja. Ya, bayangkan dari 4.000 hadis hanya 4 hadis saja yang dikritik oleh Imam Bukhari, Imam Syekh Albani rahimahullah. Dan sudah kita sebutkan bahwa para ulama Baghdad pun tidak menyetujui 4 hadis tersebut ternyata. Ya, jadi itu bukan koceknya Imam Syekh Albani rahimahullah, tapi memang sudah didahului oleh para ulama terdahulu. Ya. Dan hal seperti ini bukan menjadi kekurangan Sahih Bukhari, akhi. Bahkan ini justru menunjukkan keistimewaan Sahih Bukhari. Bayangkan dari 4.000 lebih hadis, bahkan 7.000-an ya, yang sahih yang dikritik hanya 4 yang dianggap tidak sahih. Bayangkan kalau antum mengerjakan soal 4.000, salahnya cuma 4. Kira-kira nilainya berapa? Iya, mengerjakan soal 4.000, salahnya 4. Saya yakin nilainya kamlut. Ya, sangat tinggi sekali. Dan memang Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menjadikan kitab manapun sempurna kecuali Al-Qur'anul Karim. Allahu a'lam. Jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk para penanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Danang yang berada di Pekanbaru. Ya Ustaz, kitab-kitab hadis kan sangat banyak. Nah, bagaimanakah kita sebagai orang awam memilih kitab hadis untuk dapat kita pelajari dengan mudah? Karena kita tidak mengetahui hadis mana itu sahih dan mana yang dhaif. Tata cara mempelajari hadis yang benar ya, yaitu dengan cara talaki. Talaki itu artinya duduk di majelis seorang alim yang betul-betul alim tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Ya, para tabiin duduk di majelisnya para sahabat, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah dan penjelasannya. Para tabi'ut tabiin demikian kepada para tabiin. Ya, mereka talaki langsung, mengambil dari mulut ke mulut. Dan ini metode yang sangat penting sekali. Karena mengambil ya ilmu dari guru itu banyak keuntungannya. Keuntungan yang pertama, guru itu seperti bagaikan perpustakaan yang berjalan.
Kita nggak perlu capek-capek cari buku sana sini, ya sudah diberitahu oleh guru. Yang kedua, ya kita berusaha berusaha untuk mempersedikit kesalahan dalam memahami hadis dari guru kita tersebut. Nah, maka dari itulah metode yang ini adalah yang paling bagus. Kemudian yang kedua kita gabungkan dengan cara merujuk kitab-kitab syarah para ulama. Ya, seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab Syarah Sahih Al-Bukhari. Imam Nawawi menulis kitab Syarah Sahih Muslim. Dan para ulama banyak ya dari zaman ke zaman menulis syarah-syarah terhadap hadis-hadis apa kitab-kitab tertentu. Bulughul Maram yang sudah disyarah oleh banyak para ulama. Riyadhus Shalihin yang sudah disyarah oleh banyak para ulama. Maka kita usahakan melihat syarah para ulama. Walaupun bukan berarti kita menganggap bahwa syarahnya para ulama sudah pasti betul, belum tentu juga. Tetap kita melihat ya secara pendalilannya, kekuatan hujahnya dan yang lainnya. Ya, maka dari itu ya akhi, jangan kita menganggap seakan-akan kita ini sudah sejajar dengan ulama. Kemudian kita ambil Bulughul Maram lalu kita pahami sendiri tanpa melihat bagaimana penjelasan para ulama. Ini sebuah kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena untuk menafsirkan hadis kita perlu penopang apa? Yang pertama kekuatan bahasa Arab. Sehingga kita bisa mengetahui ini fa'il, ini maf'ul dan yang lainnya. Yang kedua, kekuatan ilmu usul fikih sehingga kita tahu bahwa ini perintah ya sifatnya wajib atau tidak. Ini mutlak atau muqayyad, ini umum atau khusus. Yang ketiga, kita juga perlu untuk memahami ya kaidah-kaidah ilmu hadis. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui hadis ini sahih atau tidak. Kemudian juga pengetahuan kita terhadap hadis harus luas. Kenapa? Karena hadis itu saling menafsirkan satu sama lainnya. Dalam satu hadis disebutkan secara ringkas, tapi dalam hadis lain disebutkan secara lengkap. Ya, makanya hadis itu saling menafsirkan. Dalam satu hadis disebutkan secara mutlak, tapi dalam hadis lain secara muqayyad. Disebutkan dalam satu hadis disebutkan secara umum, tapi di dalam sanad hadis lain ada pengkhususannya. Sehingga pada waktu itu kita bisa betul-betul menguasainya. Kalau kita belum mengetahui itu, bagaimana kita akan bisa menafsirkan hadis? Ya, sama halnya dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Maka ini kita harus ambil dari para ahlinya ya, akhi azakumullah, ya supaya kita tidak sesat dan tidak salah di dalam menilai sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Nah. Iya, baik. Jazakallah khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya di layanan pesan singkat. Dan untuk selanjutnya kami beralih kembali di layanan telepon. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang bertanya langsung kembali. Nah, halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Rashid ya? Iya Pak, di silakan. Jakarta Pusat. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz terkait dengan hadis bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada pembacanya ini. Bentuk syafaatnya itu pertama seperti apa ya Pak Ustadz? Apakah memang ada dijelaskan itu bentuk syafaatnya itu loh? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu ketika ada perintah sholat itu kok di nomor 2 gitu Pak Ustadz, seperti sabar dan sholatlah gitu kan. Nah kemudian juga di dalam ayat yang lain kalau nggak salah di Al-Ankabut itu kan bacalah Quran dan sholatlah gitu. Nah kenapa tidak sholat dulu baru gitu loh Pak Ustadz yang didahulukan. Ini hanya mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bentuk syafaat Al-Quran terhadap orang yang hafal Al-Quran atau orang yang suka membaca Al-Quranul Karim? Syafaat itu bisa jadi yang pertama mengangkat derajat di dalam surga. Kalau dia memang masuk surga. Yang kedua, ya syafaat itu berbentuk dikeluarkan ia dari api neraka kalau ia telah masuk ke dalam api neraka. Atau yang ketiga, supaya diampuni dosanya apabila ternyata kebaikan dan keburukannya sama. Iya. Atau yang keempat,
supaya ia tidak jadi masuk api neraka ketika telah diputuskan untuk masuk neraka. Maka dari itu, ya, ini adalah bentuk-bentuk syafaat, ya, di mana ini adalah syafaat yang bersifat umum. Maka tujuan daripada syafaat adalah menyelamatkan pelakunya dari neraka jahanam. Itu yang paling terpenting, ya, dari tujuan memberikan syafaat dan juga menaikkan derajat di dalam surga. Adapun yang kedua, Bapak, kenapa kok di situ ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah? Hai orang-orang yang beriman, eh, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Kenapa tidak sholat dulu baru sabar? Ya, ini ada beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, bahwa waw di dalam bahasa Arab tidak menunjukkan kepada tertib. Ya, kata waw, wa, bisabri, was-shalah, wa, itu tidak menunjukkan kepada kata tertib. Ya, biasanya waw itu hanya sebatas mutlakul jam', hanya sebatas untuk mengumpulkan saja. Tidak menunjukkan bahwasanya ya sabar itu lebih penting daripada sholat. Jawaban yang kedua, bahwa sholat itu butuh kesabaran. Maka ketika kita sabar, kita bisa sholat. Tapi kalau kita tidak sabar, ya menahan jiwa kita dan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa sholat. Maka ini ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Karena orang yang sabar menahan hawa nafsunya, sabar dalam ketaatan, sabar ketika mendapatkan musibah, dia akan melakukan sholat. Karena sholat itu adalah ketaatan. Maka orang yang insya Allah membiasakan dirinya sabar di atas ketaatan, itu yang akan memberikan kekuatan pada jiwa dia untuk sholat. Beda dengan orang yang tidak sabar. Ada orang yang tidak sabar ketika sholat, sehingga akhirnya sholatnya tidak tumakninah. Yang dipikirkan bagaimana secepat mungkin selesai. Kenapa dia tidak sabar? Ya, dia ingin segera selesai. Maka disinilah Bapak ya, kita dalam hal pemahaman seperti ini juga harus melihat bagaimana ya dalil-dalil yang lain, ya bagaimana aplikasi dalam kehidupan ini, sehingga pada waktu itu kita akan bisa memahami maksud daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wallahu a'lam. Nah, ya baik, jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk Bapak Rashid ya, yang berada di Jakarta Pusat. Dan selanjutnya masih kami terima di layanan telepon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Ini dengan Ani dari Riau. Ibu Ani di Riau, silakan. Mau tanya masalah safar tadi Ustadz. Iya, silakan. Kalau kita safar, contohnya saya kan tinggal di Riau, saya mukim di Riau, dan saya mau safar ke Sumbar. Jadi selama saya berada di Sumbar, itu kan kata Ustadz kan Rasulullah selalu mengqashar sholatnya. Itu kalau sholat sunnah gimana Ustadz? Apa kita tidak melakukan sholat sunnah? Seperti kita biasa melakukan sholat duha, sholat qobliyah dan ba'dah, dan sholat malam itu gimana ya Ustadz? Mohon pencerahannya dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sholat sunnah kalau kita sedang safar, kemudian kita mengqashar sholat, maka yang tidak disyariatkan hanyalah sholat rawatib saja, kecuali sholat qobliyah subuh. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sholat rawatib di dalam safarnya. Ya, kenapa? Karena apabila yang wajibnya saja dikurangi, apalagi yang sunnah-sunnahnya. Maka dari itulah, ya, kalau kita mengqashar sholat, maka tidak disyariatkan lagi untuk melakukan sholat sunnah rawatib. Adapun sholat duha, sholat tahajud, dalam safar itu tetap dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini seperti dalam kisah Fatu Makkah, Rasulullah SAW pernah sholat 8 rakaat sholat duha. Juga dalam suatu riwayat Rasulullah memberikan keutamaan orang yang sedang berjihad di jalan Allah, safar, kemudian di waktu malamnya ia sholat tahajud. Ya, demikian pula dalam hadis Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar melihat Rasulullah SAW memperbanyak sholat di atas kendaraan, sholat sunnah, ya ketika safar. Ini menunjukkan bahwa ya
Yang tidak disyariatkan itu hanya sholat sunnah rawatib saja. Adapun sholat-sholat yang lainnya, ya seperti sholat duha, sholat tahajud, demikian pula sholat sunnah mutlak di atas kendaraan, itu tetap dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Ya, baik, jazakallah khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Ani yang berada di Riau yang telah bertanya, dan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan Ustaz dari Ummu Azka yang berada di Semarang. Ya Ustaz, bagaimana dengan kelompok yang tidak mempercayai hadis karena hadis katanya ditulis 200 tahun setelah Nabi SAW wafat? Siapa yang bisa ingat dengan kejadian yang sudah lama seperti itu sehingga mereka memakai Al-Quran, hanya memakai Al-Quran saja sebagai pegangan? Dan bagaimana hukumnya dan caranya untuk mengingatkan mereka, karena teman anak ada yang ikut kelompok tersebut, dan apakah hadis juga terjaga seperti halnya penjagaan Allah terhadap Al-Quran? Iya. Pertama, iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Dan banyak ulama ketika menafsirkan firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra, bahwa kata adzikr di sini masuk padanya Al-Quran dan hadis. Ini berdasarkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada ahli dzikr. Dan para ulama tafsir ketika menafsirkan kata ahli dzikr, ay ahli Al-Quran was sunnah. Itu orang yang paham atau ahli dalam Al-Quran dan hadis. Maka kata adzikr juga masuk padanya hadis-hadis Nabi SAW, namun penjagaannya tidak sama dengan Al-Quran. Karena Al-Quran dijaga oleh Allah secara lafaz dan makna. Iya. Yang kedua, bahwa klaim bahwa hadis baru dicatat 200 tahun setelah itu adalah klaim yang batil. Sudah kita sebutkan tadi dalam pelajaran, ya, bahwa banyak sahabat yang mencatat hadis Nabi SAW di masa Rasulullah SAW, seperti Abdullah bin Amr bin Al-As, demikian pula Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya. Yang ketiga, kita sudah sebutkan tadi perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar, bahwa para sahabat orang-orang yang sangat kuat hafalannya. Jangan disamakan dengan orang yang berbicara itu yang hafalannya error. Ya. Karena di zaman sekarang, betul, banyak orang yang kurang bisa untuk menghafal. Makanya kalau ada orang berkata, siapa yang ingat setelah 200 tahun yang lalu? Subhanallah, para ulama hadis, ya, mereka hafal ratusan ribu hadis di zaman dahulu. Imam Bukhari 700 ribu hadis. Imam Ahmad 1 juta hadis. Dan ingatannya tak pernah hilang. Ya, sangat kuat sekali ya ingatannya itu. Demikian pula para sahabat Rasulullah SAW. Mereka, ya para tabi'in, mendengar dari para sahabat, lalu diingat oleh mereka, ya, lalu disampaikan lagi kepada para tabi'in, dan diingat oleh para tabi'in, dihafalkan oleh mereka dengan sangat baik sekali hafalannya. Ya, orang yang membaca bagaimana biografi para ulama hadis terdahulu dan bagaimana hafalannya luar biasa. Nah, orang-orang yang menolak seperti ini karena akibat dia pertama tidak pernah mempelajari bagaimana sejarah pembukuan hadis. Bagaimana kehebatan para ulama di dalam menghafal hadis. Ya, dia hanya mengkiaskan dengan dirinya. Saya aja nggak bisa hafal, masa dia hafal? Seakan-akan dia diharuskan orang tuh harus sama dengan dirinya. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya, ya perkataan orang ini adalah sebatil-batilnya perkataan. Bahkan Rasulullah sudah jauh-jauh hari mengabarkan akan munculnya orang yang mengingkari hadis. Yang sebagian disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW sabda yang maknanya, kata Rasulullah, yushiku an yajilsa rajul ala arikati ta'ti sunnatun min sunnati. Akan ada nanti seseorang yang duduk di atas dipannya, lalu datang kepadanya salah satu sunnahku atau hadisku. Fayaqulu, lalu orang ini berkata, da'min hadha, tinggalkan ini. Ya. Ma wajadna fil Qur'an ittaba'nah. Cukup apa yang ada dalam Al-Quran saja. Maka Rasulullah bersabda, ala wa inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang sama dengannya, itu hadis Nabi SAW. Maka orang yang mengingkari hadis, bagaimana dia akan menafsirkan Al-Quran? Coba tanya kepada dia, bagaimana tata cara sholat kalian? Ya, apakah kalian memulai sholat dengan takbiratul ihram? Apakah sholat asar kalian 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat? Kalau hanya dengan Al-Quran, kita tidak akan menemukan hal itu semuanya.
Kita tidak akan menemukan dalam Al-Quran bahwa sholat dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Kita tidak akan menemukan dalam Al-Quran jumlah rakaat sholat. Tidak pula waktu-waktunya. Kita tidak menemukan dalam Al-Quran bagaimana tata cara haji secara detail, secara umroh secara detail. Yang ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang menolak hadis sama saja dia menolak Al-Quran Karim. Ya, maka dari itulah ikhwatul Islam, ya kita sudah sebutkan tadi bahwa hadis pun tetap akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab hadislah yang menjelaskan Al-Qur'an, ya, dan tidak sebaliknya, wallahu a'lam. Nah, ya, jazakallah khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ummu Azka yang berada di Semarang. Masih kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan Ustaz dari Abu Abdurrahman yang berada di Riau. Ya Ustaz, berapa jilidkah Sahih Bukhari yang asli? Apakah ada pernah Sahih Bukhari itu dipalsukan? Dan berapa jilidkah Sahih Bukhari yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Dan apakah terjemahan tersebut sudah dapat kita jadikan sebagai rujukan? Tentang masalah berapa jilidnya, ya, Sahih Bukhari yang asli, tergantung siapa yang mencetaknya. Ya, cetakan yang jelas, ya, yang paling dijadikan sandaran oleh para ulama adalah yaitu hadis-hadis Sahih Bukhari yang ada dalam syarah Fathul Bari ini. Fathul Bari syarah Sahih Bukhari dan penomoran Al-Hafidh Ibnu Hajar itu banyak dijadikan sandaran di dalam penomoran Sahih Al-Bukhari. Ya, di mana Al-Hafidh Ibnu Hajar mensyarah Sahih Bukhari sekitar 13 jilid. Ya, tebal. Sementara dalam cetakan yang lain, ya, dengan tulisan yang lebih jelas menjadi 18 jilid kalau tidak salah. Yang jelas ya, kalau kita melihat adanya perbedaan-perbedaan naskah, yang lebih bagus kita rujuk kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Kenapa? Karena Imam Ibnu Hajar di situ juga menyebutkan sedikit ada perbedaan-perbedaan dalam naskah, kemudian merojihkan yang paling kuat. Dan itu yang menjadi sandaran para ulama di zaman ini, Allah. Nah, ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung silahkan di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Sony di Mampang. Mohon maaf, dengan siapa tadi? Dengan Sony di Mampang. Suami, silahkan Pak. Ustaz, Anda mau tanya, mendapat broadcast hadis yang isinya barang siapa yang membaca la ilaha illallah dengan dipanjangkannya, maka akan dihapuskan baginya 4.000 dosa besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, jika ia tidak berdosa besar, Nabi bersabda akan diampuni dengannya keluarganya dan tetangganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari kitab Sirajut Talibin Juz 2 halaman 400. Kadar hadis ini bagaimana ya? Sepertinya agak anak kurang paham karena baru dengar ini. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dusta atas nama Imam Bukhari, Pak. Karena tidak ada satupun hadis seperti itu dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Bahkan ini adalah kedustaan yang konyol, ya. Di mana kata Al-Hafidh berkata Al-Imam Dr. Umar bin Hasan Al-Fallatah dalam kitab beliau Al-Wadhu' fil Hadis, di antara tanda hadis palsu adalah menyebutkan amalan yang sangat ringan tapi pahalanya sangat besar sekali. Hanya mengucapkan la ilaha illallah dipanjangkan kemudian menggugurkan sekian banyak dosa-dosa besar. Ini adalah merupakan tanda akan kepalsuan hadis tersebut. Dan ini memang sangat janggal sekali. Ya, terlebih juga ya tidak ada dalam Sahih Bukhari. Makanya pernyataan dia mengatakan bahwa itu adalah Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari, ini adalah kebatilan, tidak ada dalam sahihnya. Maka dari itu berhati-hatilah ya terhadap orang-orang yang membawakan hadis-hadis
ya yang sangat aneh dan nyeleneh seperti itu, agar kita tidak berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat Rasulullah SAW sabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Wallahu a'lam. Nah, Dan bagaimana dengan orang yang menyebarkan kembali seperti berita tadi? Apakah dikatakan orang yang telah berdusta atas nama Nabi? iya, dia termasuk salah satu dari dua orang yang berdusta. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya man haddatha anni bihaditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain. Siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis yang masih disangka itu dusta, ya ada praduga ini dusta, tapi dia sampaikan juga, fahuwa ahadul kadzibain, maka ia termasuk salah satu dari dua orang yang berdusta. Yaitu siapa? Ima yang membuat atau yang menyebarkannya. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik. Demikian untuk Pak Somi yang berada di Mampang, dan selanjutnya masih kami terima di layanan telepon. Silahkan di 0218236543. Halo? Ya, silahkan. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Ustadz di Sumatera Barat, Pak. Silahkan, Pak. Iya, silahkan. Ini ulama dalam menetapkan satu hukum kan berbeda pendapat, Ustadz. Iya, betul. Ada yang mengatakan safar itu tidak boleh bagi perempuan, ada yang bolehkan. Mahram. Kemudian musik, Ustadz, ada yang membolehkan. Seperti kata Ustadz, ada empat ulama yang melarang, kemudian satu yang membolehkan. Kemudian Al-Quran sampai tidaknya, ada yang mengatakan sampai, ada yang tidak. Kemudian Bang ada juga yang mengatakan bunganya itu halal, dan ada yang mengatakan riba. Nah, yang saya tanyakan begini Ustadz, kan para ulama itu ijtihadnya kan dijamin dalam hadis. Bagi siapa yang salah, ijtihadnya itu mendapat pahala satu. Nah, yang saya tanyakan itu Ustadz, bagi pengikutnya Ustadz, apakah pengikutnya itu terbebas juga dari hal-hal yang berbuat dosa itu kalau dia? Seperti yang sudah ulama yang sudah dijamin ijtihadnya itu Ustadz. Iya, baik. Nah, jadi bagaimana pengikutnya Ustadz kalau dia mengikut ulama yang membolehkan itu Ustadz? Iya. Nah, demikian saja Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita menilik dulu hadis yang dibawakan oleh Bapak tadi, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila hakim berijtihad lalu ia benar ijtihadnya, dapat dua pahala. Tapi kalau ternyata salah, maka ia dapat satu pahala. Iya. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad dan Abu Daud dan yang lainnya. Dan kita perhatikan sabda Rasulullah, idza ijtahada, apabila seorang al-hakim berijtihad. Harus kita pahami Pak, bahwa ijtihad itu bukan permasalahan yang mudah. Tidak setiap orang mampu untuk berijtihad. Imam Syafi'i mengatakan, ya orang yang tidak terpenuhi syarat-syarat ijtihad, kemudian ia berijtihad, maka dia berdosa. Nah, di zaman sekarang ada orang yang dianggap ulama, tapi bukan ulama. Dan tidak terpenuhi padanya syarat ijtihad, lalu dia berani berfatwa. Sehingga akhirnya dianggap oleh orang awam bahwa ini terjadi khilaf antara ulama, padahal itu sebetulnya bukan, tidak dianggap khilafnya. Maka orang yang belum terpenuhi padanya syarat-syarat ijtihad, tidak berhak dia untuk tidak masuk di dalam hadis tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah SAW hanya mengatakan idza ijtahada, apabila al-hakim berijtihad. Sedangkan derajat al-hakim itu adalah derajat yang sangat tinggi dari keilmuan, di mana dia betul-betul telah menguasai ilmu-ilmu ijtihad dan tata cara ijtihad. Bagaimana tata cara istinbat dan yang lainnya. Demikian pula tujuan daripada ijtihad adalah untuk mencari al-haq dan kebenaran. Adapun kalau dia mencari-cari dalil untuk membenarkan pendapatnya, ini namanya bukan ijtihad tapi mengikuti hawa nafsu. Karena terkadang ada juga orang yang memang sengaja mencari-cari dalil, tapi dalil itu bukan sebagai sandaran, tapi hanya sebatas tameng saja. Tujuannya adalah bagaimana keinginan dia tercapai, keinginan supaya perbuatan dia itu terlindungi dan tetap dia dianggap sebagai sebuah kebenaran. Maka kalau kita mengetahui adanya indikasi yang menunjukkan kepada hal itu pun juga tidak masuk dalam hadis tersebut.
Maka dari itulah ya, ketika seorang ulama berijtihad dan dia memang seorang ahli ijtihad dan tujuannya mencari kebenaran kemudian dia salah, ini yang disebut dia dapat satu pahala. Tapi ingat ini khusus untuk orang yang berijtihad saja. Adapun kita pengikutnya, ya setelah kita mengetahui kesalahan, kita tidak boleh mengikuti kesalahan. Makanya ya akhi, ya, orang yang mengatakan bahwa ya terkadang ada orang yang mengatakan bahwa orang yang kullu mujtahidin musib, setiap orang yang berijtihad itu pasti benar. Ini sebuah perkataan salah. Ini perkataan yang diucapkan oleh seorang Mu'tazilah di zaman dahulu. Yang ada adalah sebagaimana dijelaskan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang ada adalah salah atau benar. Karena Rasul mengatakan apabila seorang hakim berijtihad, kemudian dia benar. Ya. Kemudian apabila dia berijtihad, kemudian dia salah. Kalau kita ketahui kesalahannya karena bertabrakan dengan dalil, kita tidak boleh mengikutinya dengan kesepakatan seluruh para ulama. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ajma'al muslimun ala annahu man tabayyinat lahu sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para ulama atau kaum muslimin seluruhnya bersepakat bahwa siapa saja yang telah jelas kepada dia sunnah Rasulullah SAW, lam yakun an yada'aha liqauli ahad. Tidak boleh ia meninggalkan sunnah Rasul itu hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah di sini menegaskan ya bahwa hal seperti ini, akhi azakumullah, tidak diperkenankan. Ya, ketika telah jelas dalil ternyata bertabrakan dan pendapat seorang ulama, lantas kita ikuti ulama dengan dalih, kan kalau salah dapat satu pahala. Kita katakan yang dapat satu pahala itu hanya ulamanya saja. Adapun kita tidak mendapatkan pahala bahkan dosa. Setelah kita jelas kepada diri kita bahwa itu adalah pendapat yang salah. Nah inilah ya yang harus kita pahami bersama. Makanya ya para ulama dari zaman ke zaman tidak pernah mengikuti kesalahan guru-gurunya. Ketika mereka jelas kepada mereka kesalahan pendapat gurunya, maka mereka tidak mengikutinya dan mengikuti kebenaran. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allahu a'lam. Ya. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk ke Bapak yang berada di Sumatera Barat, mudah-mudahan jelas dari jawaban Ustaz. Dan selanjutnya masih kami terima di layanan telepon, silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Saya Andi dari Subang, Pak. Pak Andi di Subang, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan apa derajat hadis tentang percakapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan iblis. Dengan iblis Apa yang masyhur di internet itu, Pak ya? Iya Pak. Semua itu batil, Pak. Tidak ada asalnya sama sekali. Oh iya. Jadi percakapan-percakapan yang ada di situ pun juga tidak disebutkan periwayatannya dari mana, dari kitab apa. Makanya hati-hati ya. Jangan sampai kita mudah mengambil dari internet langsung kita sebarkan. Nah di internet ini Masya Allah tercampur antara yang baik dan yang buruk. Ya, Allah. Nah. Ya, cukup Pak ya. Ya, terima kasih Iya, Pak. baik Pak Andi di Subang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan ini jadi pencerahan juga bagi yang lainnya yang sering ya ada yang berselancar di dunia maya atau di internet. Baik, selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan senada, di antaranya dari Ari di Tanjung Pinang. Ustaz, apakah hadis doif dan hadis doif boleh kita jadikan sebagai tuntunan? Karena katanya ada para ulama yang menyusun kitab hadis kadang memasukkan hadis yang doif tersebut hanya untuk memacu semangat dalam beribadah. Para ulama berbeda pendapat tentang bolehkah mengamalkan hadis lemah. Iya. Imam Nawawi rahimahullah menukil akan adanya kesepakatan para ulama ijma, ya, bahwa bolehnya mengamalkan hadis lemah dalam fadilah amal. Namun penukilan Imam Nawawi bahwa ini ijma, ya, dibantah oleh banyak ulama. Seperti Ibnu Hajar sendiri membantahnya bahwa tidak ada ijma dalam hal ini. Nah, justru masih terjadi ikhtilaf para ulama. Imam Bukhari dan Muslim dan juga ini pendapat Yahya bin Ma'in
dan dibela oleh Al-Hafidh Al-Imam apa namanya Abu Bakar Ibn Arabi, bahwasanya hadis lemah tidak boleh dijadikan hujjah sama sekali. Sementara Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau yang berjudul Fadlu tentang keutamaan bulan Rajab di halaman 3 beliau menyebutkan bahwa selayaknya orang yang hendak mengamalkan hadis lemah dalam masalah fadilah amal itu memperhatikan 3 syarat. Syarat yang pertama, ya bukan hadisnya hadis palsu atau hadis yang sangat lemah. Yang kedua, syaratnya kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, wajib diyakini kelemahannya dan tidak boleh diyakini bahwa melakukannya sebagai sebuah sunnah. Dan yang ketiga, kata beliau, tidak boleh dimasyhurkan di tengah-tengah masyarakat. Dan ini 3 syarat yang beliau sebutkan bagi mereka yang ingin mengamalkan hadis lemah. Sementara para ulama lain yang memberikan syarat lain bahwa boleh mengamalkan hadis lemah dengan syarat bahwa ini adalah sebatas keutamaan tentang suatu amal di mana asal amal itu ditunjukkan oleh hadis yang sahih. Contoh misalnya tentang siwak. Ya, asal tentang siwak hadisnya sahih. Namun ada keutamaan tertentu tentang siwak misal dalam hadis yang lemah. Maka boleh kita mengamalkan bersiwak, boleh. Ya, kenapa? Karena adanya hadis yang sahih yang menunjukkan kepada keutamaan siwak. Dan inilah ya akhi azakumullah. Saya pribadi lebih condong kepada pendapat Imam Bukhari dan Muslim. Kenapa? Karena hadis lemah itu sebetulnya tidak memberikan faidah kecuali dugaan yang lemah. Kenapa? Karena hadis lemah yang ringan saja itu adalah hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang disebut dengan sayyul hifadz. Sayyul hifadz itu artinya buruk hafalannya. Kapan disebut seorang perawi itu buruk hafalannya? Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan itu alla yatarajjah janibu shawabihi ala janibi khata'ihi. Itu sisi benarnya tidak bisa mengalahkan sisi salahnya. Artinya benar dan salahnya masih seimbang. Ya, ketika benar dan salahnya masih seimbang disebut dengan buruk hafalan. Sesuatu yang seimbang benar atau salahnya saja ini menghasilkan keraguan. Nah, itu adalah nilai daripada hadis yang lemahnya ringan. Bagaimana kalau hadis itu lemahnya berat? Ternyata hadis yang lemahnya ringan itu menghasilkan keraguan. Hadis yang munqati, yang terputus sanadnya, pun dianggap oleh para sebagian ulama bahwa itu hadis yang lemahnya tidak terlalu berat. Kenapa? Karena keterputusan itu ada kemungkinan perantaranya itu thiqah dan ada kemungkinan perantaranya tidak dipercaya. Dua kemungkinan ini sama-sama kuat. Berarti masih menghasilkan keraguan. Sementara Rasulullah SAW sabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan. Berarti ya karena hadis lemah itu menghasilkan keraguan, ya atas dasar hadis yang menyuruh kita meninggalkan keraguan, kita tidak boleh menggunakan hadis lemah. Maka Rasulullah SAW juga bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna dhanna akdzabul hadis." Jauhi oleh kalian sebatas sangkaan saja. Ya karena sangkaan itu sedusta-dustanya perkataan. Sementara hadis lemah hanya sampai kepada derajat sangkaan saja. Ya sesuatu yang meragukan, wallahu a'lam. Nah. Iya, baik. Jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian untuk para penanya di layanan pesan singkat yang mudah-mudahan dapat dipahami. Dan selanjutnya ada pertanyaan senada pula, diantaranya dari Abu Fatimah yang berada di Cibitung dan Abdullah yang berada di Jakarta. Ya Ustaz, bagaimanakah nasihat yang terbaik dari hadis yang telah disampaikan oleh para ulama, yaitu mengenai kondisi yang sekarang penuh fitnah ini, di mana di media sosial yang ada sangat besar mempengaruhi pemikiran para pemuda kita, yang mengajak untuk mengkritisi pemerintahan kita, sehingga bangkitlah semangat untuk turun ke jalanan. Bagaimana nasihat yang terbaik untuk kita semua? Karena memang di saat ini kondisi umat Islam atau Islam itu sendiri ditekan ya oleh pihak-pihak tertentu. Kewajiban atau nasihat saya adalah yang pertama, hendaklah para pemuda lebih banyak mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan berusaha betul-betul mendekati atau meminta fatwa para ulama.
Jangan kita bergerak ataupun bersikap ataupun melakukan perbuatan kecuali setelah kita bertanya kepada para ulama besar yang sangat dalam keilmuan mereka, supaya kita tidak salah di dalam mengambil sikap. Ya. Maka juga ya kita dalam hal ini dalam memperjuangkan Islam ataupun dalam hal-hal yang lainnya, semua tidak boleh hanya sebatas berdasarkan kepada amarah, semangat, dan yang lainnya, tapi semuanya dengan keilmuan. Mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat. Ya, ini nasihat saya secara umum, terutama juga buat diri saya pribadi. Wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat di pagi hari ini. Ini saja yang saya sampaikan, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi, dan kita amalkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.